Anies Baswedan diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Meski namanya muncul paling akhir, Anies dinilai merupakan penantang kuat dari calon petahana Ahok dan Jarot. Kami akan berbincang dengan Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur terakhir yang dideklarasikan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Mantan Mendikbud ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS untuk berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pencalonan Anies Baswedan cukup mengejutkan banyak pihak. Selain namanya tidak kuat terdengar di masa penjaringan, Anies juga pernah berseberangan dengan kubu Prabowo Subianto. Saat Pilpres 2014, Anies yang berada di kubu Joko Widodo beberapa kali menyerang Prabowo. Selain pernah berseberangan kubu dengan Prabowo, munculnya Anies juga menyingkirkan kader PKS yang sejak awal dideklarasikan untuk mendampingi Sandiaga Uno. Lalu apa yang menjadi alasan Partai Gerindra dan PKS untuk meminangnya? Bagaimana pula proses pencalonan tersebut terjadi? Assalamualaikum Pak Anies Baswedan. Apa kabar? Baik, Pak Baik. Anies. Alhamdulillah. Senang ketemu sama Pak Anies. Makasih. Sudah lama tidak bertemu. Ini kalau lihat rumahnya sejuk sekali Pak Anies. Ini Ya, udah lama tinggal sini alhamdulillah. bersama dengan keluarga ya? Di kampung nih. Ya. Saya tinggal di sini udah mulai 2013 ya. 2013 dengan keluarga. Sama keluarga di sini kita. Jadi anak-anak juga sekolahnya nggak jauh dari sini. Terus kita merasa nyaman aja di sini dengan lingkungannya. Kalau bicara soal keluarga Pak Anies, apa sih makna terpenting keluarga untuk seorang Anies Baswedan? Tempat kita berangkat, tempat kita pulang, tempat kita memulai, tempat kita merasakan kehangatan, tempat kita merasakan rasa aman, rasa nyaman. Dan di keluarga itulah sebenarnya segalanya bermula. Ketika di keluarga suasananya bahagia, insya Allah keluar juga suasananya bahagia. Akan terbawa begitu? Ya, apapun yang kita kerjakan di luar, mulainya di rumah. Di beberapa kesempatan publik melihat Pak Anies ini suka bawa keluarga ya, anak dibawa. Bahkan kalau kita lihat di Instagram Pak Anies di media sosial, ada beberapa kali kesempatan beberapa anak Pak Anies ikut dibawa. Kenapa Pak? Iya, jadi saya ini kegiatannya banyak, lumayan sibuk. Dan saya ingin anak-anak juga dapat kesempatan untuk merasakan pengalaman apa yang saya kerjakan, dan saya ingin punya waktu dengan mereka. Bapak yang meminta atau mereka kadang ingin menawarkan diri ikut saja? Saya tawarin, dan saya tidak pernah memaksa. Kalau mereka sedang ingin kerjakan yang lain, nggak masalah. Oke. Saya ceritakan ini mau ini nih, terus apa tuh? Biasanya dijelasin dulu, gini-gini. Oh ya, mau ikut, yuk jalan. Jadi mereka seperti kemarin misalnya, Ismail kebetulan libur, nggak sekolah, pas hari itu saya ada beberapa acara, jadi saya tanya, mau nggak ikut? Terus apa? Katanya, saya jelasin kegiatannya apa. Terus dia minta, boleh nggak nanti mampir? Oh, cari ini, dan oke, boleh. Ada syaratnya dulu. Ya. Jadi terus kita jalan sama-sama. Tapi intinya begini, dia mengetahui apa yang kami kerjakan, saya pun punya waktu bersama dengan dia. Dan kalau saya berjalan keluar kota, kadang-kadang saya bawa mereka keluar kota, ke Palu, ke Bukit Tinggi. Itu bagian dari quality time Anda di sela-sela kesibukan? Iya, terbang sama-sama, ngobrol di pesawat, pindah ke sana, kuliner, lihat tempat baru. Saya juga ingin anak-anak kita itu merasakan bahwa Indonesia ini raya ya, bukan cuma Jakarta ya. Mereka masih kecil, tapi saya berharap pengalaman ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan buat mereka. Kalau dalam karir, seberapa penting keluarga untuk Pak Anies? Begini, keluarga itulah yang kemudian menjadi pertimbangan paling utama. Kita ingin agar ada keseimbangan. Keseimbangan bahwa kegiatan rumah, kegiatan karir itu tidak merugikan satu sama lain. Bukan sesuatu yang mudah. Apalagi Jakarta, ngatur waktunya luar biasa. Karena itu kita harus mencari
trik-trik tuh seperti yang saya kerjakan itu. Atau kadang-kadang kita mengatur dengan anak-anak itu sering ke kantor. Ketika saya di kantor, mereka pulang sekolah sering ke kantor. Karena itu mereka juga bersahabat dengan lingkungan di kantor. Dan ini anak-anak masih kecil-kecil. Jadi di kantor ada perpustakaan, mereka nanti ke perpustakaan, baca, lihat rekaman. Jadi keluarga itu penting. Dan apa yang kita jalani di dalam karir, saya ingin anak-anak juga tahu. Jadi kalau anak-anak ditanya apa yang dikerjakan ayahnya, minimal mereka tahu yang mereka lihat. Tentu mereka nggak akan menguasai lengkapnya job description ya enggak. Tapi mereka tahu yang dikerjakan ayahnya itu apa sih. Bahkan pernah tanya, Abah ini ya pertemuan-pertemuan terus ya gitu. Jadi banyak meeting, banyak bicara ya rapat, meeting. Jadi saya ingin dan bersama Ferry kebetulan istri saya memungkinkan itu dilakukan. Kalau tidak ada dia yang menjembatani, saya nggak tahu nih bagaimana mengerjakannya. Nggak bisa sendiri juga ya Pak? Mungkin, karena dia memainkan peran betul untuk istilahnya adalah menghadirkan ayah di saat secara fisik dia tidak berada di sini. Itu yang dikerjakan. Jika saya menyatakan tidak hanya karena saya ingin nyaman, ingin aman, ingin bekerja di tempat yang penuh tepuk tangan, ingin jauh dari segala macam masalah, nanti suatu saat kalau anak saya tanya, ayah, ketika ayah dulu diminta untuk ikut tanggung jawab Jakarta, ayah nggak mau ya?